A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rekan-rekan mahasiswa elektronika sekalian, pada hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita di mata kuliah elektronika dasar. Di pekan sebelumnya kita sudah membahas tentang berbagai tipe operasional amplifier, aplikasinya pada osilator chaos, serta aplikasinya pada sistem keamanan komunikasi. Nah, maka pada hari ini kita akan membahas tentang operasional amplifier yang digunakan atau diterapkan pada sistem penguat instrumentasi. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan dalam video sebelumnya, yaitu terkait dengan konsep penguat instrumentasi yang terdiri dari beberapa bagian. Maka sekarang kita akan membahas beberapa bagian yang penting dalam penguat instrumentasi. Kita buka terlebih dahulu LTSpice ya. Kemudian kita bahas beberapa rangkaian filter terlebih dahulu. Baru setelah itu kita akan membahas terkait dengan sistem penguat instrumentasi secara lengkap. Ini adalah sebuah contoh rangkaian HPF ya. Ini HPF pasif. Kemudian ini juga sama. Ini HPF pasif. Hanya bedanya di sini, kalau ini terdiri dari satu rangkaian HPF, C dan R. Kalau ini ada 3, CR, CR, CR. Jadi di filter sebanyak 3 kali. Nilainya sama. Nah, HPF ini adalah high pass filter. Jadi filter yang akan meloloskan sinyal di atas batas ambang bawah ya. Batas ambang yang bawah. Nah, apabila kurang dari batas ambang bawah, maka dia akan diblok. Apabila lebih dari batas ambang bawah atau frekuensi batas ambang bawah, maka sinyal akan diteruskan. Ini contoh, ini adalah sinyal sinusoidal. DC offsetnya 0, amplitudenya 5, frekuensinya adalah 0,1. Ini frekuensi 0,1 itu adalah frekuensi inputnya. Nah, kemudian kita di sini gunakan C-nya 1 mili, R-nya adalah 30K. Maka kita dapat menghitung, ya, kita hitung dulu berapakah nilai frekuensi ambangnya, frekuensi HPF. Nah, ini nilainya adalah 1 dibagi 2 pi 3,14 dikali R. R yang kita gunakan di sini adalah 30K. 30.000 ya. Kemudian dikali dengan C. C-nya 1 mili. Nah, kalau 1 mili berarti 0,001. Kemudian tutup. Nah, maka ini adalah batas ambang bawah.
Nah, jadi frekuensi batas ambang bawah. Apabila frekuensi yang masuk lebih dari 0,05, maka dia akan diloloskan. Apabila kurang dari 0,005, maka dia akan diblok. Ya, kita coba. Nah, ini dengan frekuensinya adalah 0,1. 0,1 itu berarti lebih besar dari 0,005. Karena ambang batasnya 0,005. Nah, berarti seharusnya 0,1 ini diloloskan. Nah, ini pun sama ya. Untuk rangkaian kedua ini juga sama, amplitudenya 5, frekuensinya 0,1. Kemudian ini ada 3 rangkaian HPF. Nah, sekarang kita cek. Nah, kita cek inputnya terlebih dahulu. Ini input sinyal yang masuk dengan frekuensinya adalah 0,1 Hz. Nah, kemudian tadi kita tentukan ambang batasnya adalah 0,05. Maka seharusnya dia lolos. Nah, ini ciri lolosnya. Ini input. Kemudian kita lihatkan outputnya. Kita tambahkan saja. Nah, ini outputnya. Nah, ini sama. Artinya sinyal input ini akan diloloskan oleh high pass filter. Karena inputnya frekuensinya lebih besar daripada frekuensi ambang batas bawah, yaitu 0,005. Sekarang kita periksa yang rangkaian kedua ya. Nah, ini inputnya sama, jadi kita tidak perlu mengecek, kita cek bagian akhirnya saja. Nah, ini sama ya, jadi frekuensi atau sinyal output ini sama dengan sinyal input, artinya adalah tidak ada yang di blok. Kemudian sekarang kita ubah frekuensinya. Yang awalnya 0,1 kita ubah menjadi 0,001. Nah, ketika frekuensinya 0,001, frekuensi ini inputnya berarti lebih kecil daripada frekuensi ambang HPF, yaitu 0,005. Maka seharusnya ini juga kita ubah juga. Maka seharusnya sinyal ambangnya akan sinyal yang keluar atau sinyal outputnya akan terblok. Kita lihat sekarang. Nah, ini kita ubah rentang waktunya supaya terlihat ya. Belum terlihat. Kita ubah menjadi 10 kilosekon atau 10.000 sekon supaya terlihat. Kita bisa lihat sekarang sudah mulai terlihat. Yang hijau ini adalah sinyal input. Kemudian yang biru ketika kita hanya menggunakan satu rangkaian HPF. Kemudian yang merah ini adalah ketika kita menggunakan 3 rangkaian HPF pasif.
Nah, ini terlihat, kita lihat puncaknya saja. Input ini sinyalnya puncaknya adalah 5 sampai negatif 5 volt. Nah, kemudian kita cek di sini ketika kita gunakan rangkaian yang pertama yang paling kiri ini atau 1 HPF, ini turun ya. Turun itu artinya terblok. Yang awalnya 5 volt menjadi 0,8 atau sampai 1 volt. Nah, kemudian di rangkaian yang kanan yang ini yang terdiri dari terdiri dari 3 HPF yang disusun secara berurutan, ini CR, 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 maka hasilnya ternyata nilai amplitudonya ini lebih kecil, yaitu di sini rentangnya adalah sekitar 30 milivolt. Coba dibandingkan dengan 0,8 volt dan dibandingkan dengan 5 volt input aslinya. Maka tentu ini sangat jauh sekali dan ini benar-benar terblok. Jadi HPF ini bekerja. Jadi ketika kita memberikan input dengan frekuensinya kurang dari frekuensi ambang batas yang kita tentukan dari rangkaian HPF, yaitu tadi kita gunakan rumus ini. Rumusnya ya ini 1/2 dikali Pi dikali R dikali C. Ini 1/2 Pi RC ya. Ini rumus yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Ini untuk menentukan frekuensi ambang bawah. Nah, jika frekuensi input kurang dari 0,005, ya, maka dia akan terblok. Ya, sama seperti sinyal ini. Ini yang hijau ini frekuensinya adalah 0,001, kurang dari 0,005. Maka diperoleh sinyal output ini ketika kita menggunakan 1 HPF yaitu sekitar 1 volt, jadi berkurang 4 volt. Nah, tapi ketika kita menggunakan 3 tingkat HPF, maka di sini kita akan memperoleh sinyal yang terblok lebih besar. Nah, ini sisanya hanya 30 milivolt puncaknya. Jadi itu ya, itu yang disebut dengan filter, high pass filter. Yang di atas 0,05 diloloskan dengan sinyalnya nanti amplitudonya sama dengan input. Nah, tapi ketika di bawah frekuensi HPF atau ambang bawah, maka dia akan di blok. Ini yang disebut dengan HPF. Kemudian sekarang kita akan melihat rangkaian LPF. Ini adalah rangkaian LPF. Sebelumnya kita menguji HPF, maka ini adalah rangkaian LPF. Yang sebelah kiri kita gunakan satu rangkaian LPF. Kemudian yang sebelah kanan kita gunakan rangkaian LPF, 3 rangkaian LPF sekaligus yang disusun berurutan. Nah, kemudian inputnya di sini, ini LPF ya, LPF pasif. Ini LPF pasif. Yang sebelah kanan pun sama, LPF pasif. Ini juga sama, pasif juga. Nah, kemudian kita gunakan di sini R-nya 1 dan C-nya 5,3 milifarad. Nah, kita hitung dulu frekuensi LPF. Rumusnya juga sama ya ini.
yaitu 1 dibagi 2 dikali Pi dikali R dikali C. Nah, sekarang kita hitung, nilainya adalah 1 dibagi 2 dikali Pi itu 3,14 dikali dengan R. R yang kita gunakan di sini nilainya adalah 1. Kemudian dikali nilai kapasitornya adalah 5,3 mili. 5,3 mili itu berarti 0,0053. Nah, maka frekuensi LPF yang kita gunakan di rangkaian ini adalah sekitar 30 Hz. Ini Hz ya satuannya. Nah, berarti LPF-nya adalah 30 Hz. Nah, sekarang kita cek. Di sini LPF itu low pass filter. Artinya ini kebalikan dari HPF. Kalau low pass filter yang di bawah frekuensi ambang atas diloloskan, yang di atas frekuensi ambang atas dia akan diblok. Jadi kebalikannya. Kalau sinyal inputnya kurang dari frekuensi LPF, nah ini akan diloloskan. Kalau lebih besar daripada frekuensi LPF, dia akan diblok. Ini kebalikan dari HPF. Sekarang kita cek. Nah, ini kita gunakan DC offsetnya 0, amplitudenya 5, frekuensinya 20. 20 itu kurang dari 30 Hz. Untuk LPF berarti 20 Hz ini dia akan diloloskan. Nah, sekarang kita cek sinyalnya. Yang pertama kita buat sinyal input. Kemudian kita plot juga sinyal output. Ini harus lolos ya. Ini terjadi penurunan karena adanya resistor, tapi penurunan ini tidak terlalu signifikan. Kemudian ketika kita menggunakan 3 tingkat di sini, kita cek. Nah, ini yang menjadi masalah ya. Kita pisah saja. Kita membuat 3 plot. Nah, di sini. Nah, ketika kita lihat di sini, ketika inputnya adalah 20 Hz ya, dengan tegangan puncaknya 5 volt sampai negatif 5 volt, maka ketika kita menggunakan satu rangkaian LPF, ini pun dia nilainya turun. Ya, awalnya 5 menjadi sekitar 4 lebih ya. Nilainya 4 lebih. 4,5 kurang. Nah, tapi ketika kita menggunakan 3 tingkat LPF, nilainya jauh lebih turun lagi. Karena di sini nilainya adalah sekitar di bawah 1,5 volt. Seharusnya sinyal LPF ini ketika frekuensinya 20 Hz, dia harusnya lolos. Tapi ternyata ini nilainya terjadi atenuasi, penurunan karena adanya resistor, tegangan jatuh pada resistor di sini. Nah, jadi untuk LPF yang paling efektif adalah ketika kita menggunakan satu rangkaian RC saja. Ketika kita menggunakan RC-nya lebih dari satu, misalnya seperti ini, RC, maka LPF ini akan menurunkan tegangan atau amplitudo, dan itu tidak bagus. Ya. Karena yang kita inginkan adalah hanya memblok frekuensi tertentu saja. Tapi ini seharusnya lolos, malah ikut terblok juga. Untuk LPF pasif yang 3 rangkaian ini. Jadi yang lebih baik adalah ketika kita menggunakan satu rangkaian RC untuk LPF.
Nah, ini ketika kita menguji inputnya adalah 20 Hz. Kemudian kita variasikan, misalnya 10 Hz. Nah, ini seharusnya nilai 10 Hz ini adalah nilainya lebih kecil daripada frekuensi LPF, yaitu 30 Hz, maka seharusnya lolos. Tapi kita lihat sekarang bagaimana sinyalnya. Di sini sinyal inputnya 5 volt, nah di sini 4,5 lebih. Nah, sedangkan ketika kita menggunakan 3 rangkaian RC, nah ini turun menjadi kurang dari 3 volt. Nah, seharusnya tetap 5 volt kalau kita ingin membuat desain yang baik. Maka pilihannya tetap ya, untuk satu rangkaian RC ini lebih baik daripada 3 rangkaian RC untuk LPF. Kebalikan dari HPF, ketika kita menggunakan rangkaian CR-nya lebih dari 1, itu justru yang lebih bagus. Berbeda dengan LPF ini. Ketika kita gunakan rangkaian RC-nya lebih dari 1, dia justru akan turun. Sekarang kita uji untuk frekuensi di atas frekuensi ambang. Ya, misalnya adalah 100. Frekuensi ambangnya adalah tadi 30. Artinya kalau 100 berarti dia harusnya terblok. Nah, kita cek sekarang. Ini adalah input yang hijau, kemudian yang biru ini adalah output untuk satu rangkaian RC, dan yang merah ini adalah output untuk 3 rangkaian RC LPF. Nah, di sini terlihat efektivitas sebenarnya ketika kita menggunakan 3 rangkaian RC. Ketika memblok dia lebih baik. Nah, karena di sini ordernya sudah milivolt, ya, sekitar 100 milivolt puncaknya. Nah, sedangkan ketika menggunakan satu rangkaian RC di sini amplitudonya adalah sekitar 1,4 volt. Nah, walaupun ketika kita menggunakan satu, ini pun sudah terblok juga artinya. Jadi ketika kita memberikan frekuensi di atas frekuensi ambangnya, misalnya frekuensi ambangnya tadi 30, diberikan 100, kemudian terjadi pemblokan sinyal di sini. Dan ini sudah sesuai dengan teori. Demikian untuk rangkaian high pass filter dan low pass filter. Berikutnya kita akan memperlihatkan tentang rangkaian penguat instrumentasi secara lengkap. Nah, ini adalah rangkaian penguat instrumentasi secara lengkap, ya. Jadi ada 2 buah input elektroda, yaitu elektroda 1 dan elektroda 2. Kemudian elektroda 1 dan elektroda 2 ini masuk ke penguat non-inverting. Misalnya di sini di dalam studi kasusnya, untuk input elektroda 1 ini sinyalnya adalah DC offsetnya 0, amplitudenya adalah 1 milivolt, ya, sangat kecil, ya. Karena tujuan kita membuat penguat instrumentasi adalah untuk memperkuat sinyal-sinyal yang kecil. Kemudian ada frekuensi input di sini adalah 20 Hz. Nanti kita akan uji ketika frekuensinya kita variasikan seperti yang ketika kita membahas HPF dan LPF. Kemudian di elektroda 2 kita gunakan amplitudonya adalah 2 milivolt. Kemudian frekuensinya sama 20 Hz.
ini berbeda dengan elektroda 1 ya. Selisih 1 milivolt. Kemudian sinyal akan masuk kepada rangkaian penguat non-inverting. Di sini perbandingan antara RI dan RF-nya di sini adalah 1:9. Ya, jadi penguatannya adalah 9/1 ditambah 1. Artinya terjadi penguatan 10 kali. Apabila awalnya 1 milivolt, maka yang keluar dari penguat non-inverting ini adalah menjadi 10 mili. Nah, untuk yang elektroda 2, inputnya 2 milivolt, maka outputnya adalah 20 milivolt. Ini secara teorinya. Nah, kemudian di sini masuk kepada rangkaian op-amp subtraktor atau pengurang. Di sini sinyal kedua akan dikurangi dengan sinyal pertama. Nah, setelah dikuatkan, tadi awalnya 2 milivolt menjadi 20 milivolt untuk elektroda 2. Untuk elektroda 1 awalnya 1 milivolt menjadi 10 milivolt. Nah, kemudian masuk ke subtraktor 20 milivolt dari elektroda 2, kemudian dikurangi dengan 10 milivolt dari elektroda 1. Hasilnya adalah 10 milivolt. Ini keluaran dari subtraktor. Setelah itu masuk ke HPF. Di sini kita gunakan 3 rangkaian CR untuk HPF-nya. Setelah masuk ke HPF ini tipenya adalah aktif, maka kita gunakan di sini penguat non-inverting lagi. Penguat non-inverting di sini dikuatkan 10 kali lagi. Ini perbandingannya adalah 9:1, artinya 9/1 ditambah 1. Penguatannya adalah 10 kali. Nah, untuk HPF aktif. Jadi apabila tadi 10 milivolt keluaran dari subtraktor, maka keluaran dari HPF aktif seharusnya secara teori adalah mendekati 100 milivolt. Ya, mendekati 100 milivolt. Kemudian masuk ke dalam rangkaian LPF aktif. Di sini sebenarnya terjadi penurunan ya. Yang awalnya 100 mili seharusnya turun ketika di sini. Kemudian dia dikuatkan kembali oleh rangkaian penguat non-inverting. Karena di sini tipe LPF-nya adalah LPF aktif. Jadi ditambahkan dengan penguat non-inverting. Awalnya 100 milivolt, kemudian dikuatkan lagi di sini oleh non-inverting menjadi 1 volt. Nah, 1 volt kemudian masuk ke dalam sistem level shifter. Nanti akan digeser posisinya. Yang awalnya ada nilai positif negatif, maka ketika kita menggunakan level shifter, semua sinyalnya akan menjadi positif. Kemudian di sini juga ada penguat non-inverting pada level shifter ini. Nah, ini penguatannya adalah 1:1, artinya 1 dibagi 1 ditambah 1. Hasilnya adalah 2 kalinya. Jadi keluaran dari level shifter ini adalah 2 kali dari yang masuknya. Nah, sekarang kita tinjau sinyalnya secara eksperimen simulasi ya. Nah, kita dapat merunning di sini. Oh ya, di sini kita menggunakan HPF-nya adalah ini C-nya 1 mili, kemudian R-nya 30K. Ini artinya berarti frekuensi ambang bawahnya adalah 0,05. Dan di sini kita gunakan LPF-nya 5 ohm dan 1 mili. Nah, ini 5 ohm dan 1 mili. Nah, ini kita tukar, ini 5 ohm dan 1 mili.
Nah, ini sekitar 31,84 Hz frekuensi ambang atasnya. Kemudian di sini frekuensinya adalah inputannya 20 Hz, maka dia seharusnya lolos baik ke HPF maupun LPF. Karena frekuensi 20 Hz ini berada di bawah 31 Hz dan di atas 0,05. Jadi masih di dalam rentang frekuensi ambang bawah dan ambang atas HPF dan LPF. Sekarang kita coba running untuk menganalisis sinyalnya. Untuk yang pertama kita cek terlebih dahulu sinyal input dari elektroda 1. Ini elektroda 1, nilainya 1 mV puncaknya. Kemudian kita cek elektroda 2. Nah, elektroda 2 ini nilainya adalah 2 mV. Kemudian kita cek penguatan. Untuk elektroda 1 dan untuk elektroda 2. Ini keluaran dari op-ampnya. Ini untuk elektroda 1 dikuatkan 10 kali. Kemudian elektroda 2 dikuatkan 10 kali juga. Ini elektroda, maaf. Ini elektroda 1. Yang merah, yang atas adalah ini elektroda 2. Nah, ini sudah. Kemudian kita dapat memperbesar agar lebih terlihat di sini. Kita dapat perbesar sinyalnya. Ini inputan awal, yaitu yang warna hijau dan biru. Kemudian yang merah dan biru muda ini adalah outputnya. Outputnya sekitar 10 mV dan 20 mV. Kemudian kita dapat mencek output dari subtraktor. Output subtraktor ini adalah sekitar 10 mV ya kalau amplitude-nya. Karena 20 mV dikurangi 10 mV. Nah, ini kita bisa perbesar. Nah, ini terlihat ya, ini sekitar 10 dan negatif 10. Nah, ini sudah sesuai dengan teorinya. Nah, artinya output dari subtraktor ini sekitar 10 mV amplitude-nya dan negatif 10 mV. Kemudian kita dapat mengecek keluaran dari HPF ya. Nah, ini dapat kita cek. Ini yang warna biru ya. Nah, ini nilainya turun tapi tidak terlalu besar. Kemudian diperkuat oleh non-inverting sebesar 10 kali. Nah, kita lihat besar penguatannya. Wah, ini yang warna merah ini sudah diperkuat 10 kali. Yang awalnya adalah sekitar 10 mV, maka diperkuatkan menjadi mendekati 100, lebih dari 100 mV atau 100 mV. Ini sudah sesuai dengan teorinya. Kemudian kita cek lagi keluaran dari LPF.
Ini keluaran dari LPF-nya. Ya, ini masih bagus walaupun terjadi penurunan pada LPF karena adanya tegangan jatuh pada resistor. Tapi karena kita menggunakannya LPF-nya hanya 1 RC, maka penurunannya tidak terlalu besar. Ini sekitar 82 yang awalnya sekitar 100. Kemudian dari 80 lebih milivolt ini diperkuat lagi oleh non-inverting. Nah, ini yang warna biru. Jadi kita perkuat lagi menjadi sekitar 0,82 volt. Ini keluaran dari non-inverting dari LPF. Kemudian kita masukkan ke dalam level shifter. Nah, ini ya, apabila yang biru ini adalah input dari level shifter, maka yang hijau adalah output dari level shifter. Input level shifter atau keluaran dari non-inverting, penguat non-inverting LPF, di sini masih ada nilai positif dan negatif, yaitu negatif 0,82 volt sampai 0,82 volt. Maka masuk ke level shifter dia akan positif nilainya. Ini positif antara 2,4 sampai 3,6. Kemudian masuk ke dalam penguat lagi, ini 2 kalinya. Nah, ini penguat 2 kalinya. Ini penguat dari level shifter ya. Jadi semua nilainya positif. 2,5 sampai 3,5. Jadi level shifter itu fungsinya adalah untuk memindahkan sinyal yang awalnya ada bagian positif negatif menjadi seluruhnya menjadi bagian positif. Kemudian kita buat grafik keluaran dari non-inverting 2 kalinya. Ini puncaknya di sini adalah 3,4, maka 2 kali 3,4 adalah 6,8. Ini yang biru atas ada keluaran. Ini keluaran dari ini ya. Keluaran dari non-inverting dengan penguatan sebesar 2 kalinya. Karena di sini perbandingannya adalah 1K dengan 1K. Nah, artinya 1 bagi 1 hasilnya 1, kemudian ditambah 1 jadi 2 kali. Jadi yang biru ini nilainya 2 kali yang hijau. Ini 3,4 jadi 6,8. Nah, demikian rangkaian penguat instrumentasi dari mulai input, kemudian masuk ke penguat non-inverting, masuk ke subtraktor, masuk ke HPF aktif, kemudian masuk ke non-inverting lagi, masuk ke LPF, masuk ke penguat non-inverting lagi, masuk ke level shifter, masuk ke penguat non-inverting lagi. Jadi kalau kita analisis di sini, penguatannya adalah dari non-inverting, ini sebesar 10 kali. Di subtraktor kita tidak menggunakan penguatan, berarti masih 10 kali. Kemudian di sini di HPF ada 10 kali, berarti 10 kali 10, 100. Kemudian di LPF juga ada 10 kali, menjadi 1000 kali. Kemudian di level shifter ada penguatan 2 kali. Berarti totalnya adalah 2000 kali. Jadi rangkaian ini memperkuat sebesar 2000 kali dari sinyal input. Nah, jika sinyal inputnya 1 milivolt dengan 2 milivolt, setelah dikurangi jadi 1 milivolt, maka dikalikan dengan 2000 kali. Maka tadi totalnya di sini adalah sekitar 6,8 ya, karena ada beberapa penurunan tegangan pada resistor. Nah, itulah rangkaian penguat instrumentasi. Jadi ada penguat non-inverting, kemudian masuk ke
pengurang antara dua sinyal, kemudian masuk ke HPF, fungsinya untuk memfilter. Yang lolos adalah yang di atas ambang bawah, kemudian dikuatkan lagi di sini sebesar 1000 kali, kemudian terjadi penurunan tegangan di sini karena LPF, tapi dia berfungsi untuk memfilter sinyal yang memblok sinyal di atas ambang atas dan meloloskan yang sinyal di bawah atas. Kemudian baru dikuatkan lagi 1000 kali. Kemudian ini level shifter untuk memindahkan bagian negatif menjadi seluruhnya positif. Kemudian di sini ada penguat lagi, walaupun penguat ini tidak besar, hanya 2 kalinya saja. Demikian kuliah kita terkait dengan tema besarnya adalah penguat instrumentasi. Dan ini merupakan praktikum sekaligus kuliah terakhir dalam mata kuliah elektronika dasar dan juga praktikum elektronika dasar. Demikian kuliah yang dapat disampaikan. Bapak mohon maaf apabila selama mengajar dalam mata kuliah elektronika dasar maupun praktikum elektronika dasar ini banyak kekurangan. Segala kebenaran, kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala kekurangan datangnya dari kekhilafan diri pribadi Bapak sendiri. Kita akhiri kuliah pada hari ini sekaligus penutup kuliah di semester ini untuk elektronika dan juga praktikum elektronika dasar. Kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.